Tuhan. Kami rindu menikmati begitu banyak hal baik bersama dengan Tuhan. Kami rindu melewati hari-hari yang menyenangkan bersama dengan Tuhan. Sekalipun akan banyak hal yang harus kami hadapi, tapi kami percaya Roh Kudus Engkaulah kekuatan bagi kami. Engkau adalah jalan keluar bagi kami. Engkau adalah solusi bagi hidup kami. Engkau adalah pribadi yang memberikan kami kemenangan untuk kami menghadapi masalah. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Urapi yang sudah ambil bagian dalam pelayanan, pakai dengan heran jadi alat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sekarang kami mau dengar firman Allah. Pengurapan luar ada atas hamba-Mu. Kami siap dengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus dahsyat. Hari ini kita sampai pada puncak daripada karya Tuhan di muka bumi. Karena karya Tuhan tidak sebatas Dia lahir di muka bumi, Dia hidup bersama-sama dengan manusia, Dia mati, Dia bangkit, tetapi Alkitab menjelaskan bahwa Ia naik ke surga, membuktikan kepada manusia, kepada dunia bahwa Ia adalah Allah. Ia punya kerajaan. Dia bukan berasal dari bumi, tetapi lebih daripada itu juga Ia menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Kasih-Nya tidak sebatas Ia mati bagi kita, tetapi Ia menggenapi janji-Nya bahwa Ia menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman. Amin. Dan bukti penyertaan Tuhan sampai kepada kesudahan zaman tidak lagi Dia hadir dalam tubuh dagingnya, tetapi Alkitab menjelaskan bahwa Dia mengirimkan Roh Kudus, dan Roh Kudus tidak tinggal di satu tempat seperti Yesus datang di Israel, tetapi Roh Kudus Dia bekerja di seluruh dunia. Setiap pribadi yang butuh Tuhan, butuh kuasa Tuhan, kuasa itu akan hadir dan menyertai orang itu dimanapun dia pergi, dia berada. Tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu, tidak lagi dibatasi oleh situasi dan kondisi, tetapi Dia ada di mana orang percaya yang hatinya terbuka untuk Dia hadir. Dia pasti akan hadir. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini semua orang percaya, terkhusus aliran Pentakosta, Pantekosta, merayakan momen yang luar biasa, di mana apa yang pernah dijanjikan oleh Tuhan itu digenapi kepada murid-murid. Apa yang dijanjikan kamu akan dipenuhi oleh kuasa dari tempat yang maha tinggi, tapi kamu jangan tinggalkan kota ini sampai kamu dipenuhi. Dan janji itu diberikan bukan sekedar kata-kata yang memberikan sejuk telinga ini, tetapi Alkitab menjelaskan dalam Kisah 2. Mari kita lihat Kisah 2 ayat Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat 4. Alkitab katakan begini: ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi janji yang disampaikan oleh Tuhan ini benar-benar Ia genapi, di mana lebih daripada
100 orang, kurang lebih Alkitab catat 120 orang. Janji itu diberikan kepada mereka, disaksikan oleh begitu banyak orang. Alkitab katakan dalam Kisah 1 ayat 15, kurang lebih 120 orang yang menyaksikan, yang menikmati bagaimana janji yang diberikan, yang disampaikan oleh Tuhan itu digenapi dalam diri mereka, Bapak Ibu Saudara. Dan perhatikan, kehadiran juga menggenapi janjinya. Janjinya yang mana? Janjinya bahwa kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Penggenapan janji itu, kalau saudara perhatikan, bagaimana Petrus bisa tiba-tiba memiliki kemampuan berdiri di hadapan banyak orang dan menyampaikan satu kebenaran untuk menempah perbuatan-perbuatan yang salah. Peristiwa ini luar biasa, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus kasih. Saudara, banyak orang merasa puas, kadang-kadang banyak orang merasa puas ketika sampai kepada berbahasa lidah. Ada gereja-gereja yang condong untuk hal ini, Bapak Ibu Saudara. Kayaknya kalau sudah berbahasa lidah itu keren, Bapak Ibu ya. Tapi nanti sampai pulang ke rumah dia berbahasa lidah juga. Dia di pasar ya, dia berbahasa lidah juga, Bapak Ibu Saudara. Miso-miso, Bapak Ibu ya. Tuhan gak tertarik dengan ini. Lalu berarti ini sebuah kesalahan? Ini tidak salah. Karena memang tujuan Tuhan adalah kita menerima kuasa untuk kita menjadi saksi. Amin. Jadi kalau saudara perhatikan tentang bagaimana mereka berbahasa asing, Tuhan sedang menggenapi janjinya. Dulu mereka gak bisa menjadi saksi Tuhan. Dulu mereka gak bisa berbuat apa-apa. Dulu mereka membuat Tuhan kecewa. Tetapi ketika mereka dipenuhi oleh kuasa dari tempat yang maha tinggi, kita katakan, kamu akan penuh kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Tujuannya bukan sekedar penuh berbahasa lidah. Alkitab tidak tulis dalam ayatnya ke-8, kamu akan menerima kuasa, Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan berbahasa lidah. Bukan. Alkitab katakan kamu akan menjadi saksiku. Jadi waktu mereka berbahasa lidah, Tuhan sedang menggenapi janjinya bahwa mereka punya kuasa. Bukan sekedar punya kuasa, tetapi penggenapan tentang mereka jadi saksi itu terbukti. Terbuktinya di mana? Waktu mereka berbicara, banyak orang yang tercengang-cengang dengan apa yang mereka kerjakan. Coba saudara lihat ayat 7 pasal 2. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka ini semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Semalam saya sudah sedikit menjelaskan kepada kita. Ada kebingungan, kok bisa orang Galilea berbicara dengan bahasa kita? Ayat 12. Coba saudara perhatikan. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu, saudara, sambil berkata seorang kepada yang lain, apa artinya ini, saudara? Orang yang tidak dipenuhi oleh kuasa dari tempat yang maha tinggi mungkin akan sekedar tercengang-cengang, termangu-mangu. Keiso ya, orang itu harusnya gak bisa. Model kayak dia itu gak mungkin bisa. Model kayak dia itu gak cocok. Tapi saya mau katakan, kalau Roh Kudus yang katakan engkau cocok, manusia tidak bisa bilang kita tidak cocok. Amin. Karena tujuannya Tuhan adalah kamu terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Tujuan Tuhan memberikan Roh Kudus bukan tentang berbahasa lidah, itu hanya tanda.
Tetapi tanda itu untuk menunjukkan kepada manusia. Yesus juga pengen tunjukkan kepada murid-murid, ini loh, kamu lihat, ketika kamu penuh dengan Roh Kudus, kamu pasti menjadi saksiku. Dan dibuktikan dengan apa? Orang-orang yang dahulunya melihat mereka sepele, gak dianggap mungkin, gak dihargai. Mungkin mereka hanya bisa pakai bahasa Galilea. Tetapi di saat yang mereka tidak duga-duga, mereka bisa berbahasa asing. Saya tidak tahu apa yang mereka bicarakan waktu itu, tapi saya percaya waktu Roh Kudus berbicara, ada hal-hal yang disampaikan untuk orang-orang Kapadokia dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara dengan baik, penggenapan janji Tuhan itu benar-benar dinyatakan. Ada kebingungan, kok bisa orang-orang Galilea ayat 12 mereka termangu-mangu, mereka tercengang-cengang. Sekalipun ada sindiran juga. Mungkin mereka ini mabuk, Bapak Ibu ya. Coba saudara baca ayatnya yang ke-13. Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, perhatikan bahagia ini. Sekalipun mungkin ini sesuatu yang luar biasa, tetapi ada saja yang menyindir. Bukankah gereja Pantai Kosta kadang-kadang dikatakan gereja orang gila, Bapak Ibu? Memulai nangis, tiba-tiba ketawa. Dulu kita di sana itu sekali-kali dibilang kita tinggal di komunitas gereja Pentakosta Pantai Kosta kecil sekali. Dan kita dikatakan uang gendeng, Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena ibadahnya itu aneh memang ya. Pertama angkat pujian pertama nangis-nangis, tiba-tiba ganti tawa, joget-joget, habis joget-joget nangis lagi, Bapak Ibu Saudara. Habis ada firman, nangis lagi, Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang dibilang ya, hari ini gereja aliran Pentakosta menjadi berkat bagi negara Kesatuan Republik Indonesia. Amin. Ini hal yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Tuhan menggenapi janjinya. Kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Jadi berbahasa lidah bukan sekedar untuk kita gaya-gayaan, tetapi tujuannya untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang bahwa ketika kita dipenuhi oleh kuasa dan tempat yang maha tinggi yang tidak mungkin bisa Tuhan jadikan mungkin. Amin. Bagaimana orang-orang Galilea bisa berbahasa orang-orang asing? Tak mungkin. Tetapi Tuhan pengen tunjukkan kepada semua orang, termasuk pada murid-murid, ketika kamu penuh dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, kamu akan menjadi saksiku. Caranya bagaimana? Mereka bisa berbahasa lidah. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih yang Tuhan Yesus kasih. Dengan kata lain bahwa janji dalam Kisah 1 ayat 8 benar-benar terjadi. Mereka akhirnya menjadi saksi Tuhan. Coba saudara baca ayat 8 bunyinya bagaimana? Coba saudara baca. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di mana? Di Yerusalem. Sekarang saudara baca pasal 2 ayat 14 sampai ayat 21. Apa kata firman Tuhan? Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu dan dengan suara nyaring dia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perkataan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua
seterusnya. Tetapi intinya apa? Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Dan Alkitab katakan dalam ayatnya yang ke-14, Ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem. Apa yang dikatakan oleh firman Allah itu benar-benar digenapi. Jadi ketika kita dengar firman Allah, kita respon, kita percaya, kita yakin. Tuhan tidak pernah berdusta. Ketika Tuhan katakan kamu akan jadi saksiku di Yerusalem, itu benar-benar dibuktikan bagaimana Petrus menjadi saksi Tuhan di Yerusalem. Dia berdiri dan dia menjadi saksi Tuhan di tempat itu. Tidak tahu apa menjadi pergumulan saudara. Ketika saudara katakan saya punya masalah dalam rumah tangga, ini masalah yang berat, saya sulit bangkit di tempat ini. Kalau kita punya kuasa, Tuhan katakan kamu akan jadi saksiku di tempat di mana engkau sedang mengalami pergumulan yang begitu berat. Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Amin. Pentakosta, Pantekosta adalah peristiwa dahsyat yang mengubah hati banyak orang, mengubah cara berpikir banyak orang, mengubah hidup banyak orang, termasuk murid-murid. Tidak lagi berkepentingan tentang diri mereka. Mereka tidak lagi kembali kepada rencana manusia pekerjaan lama mereka, tapi mereka berfokus karena mereka sudah lihat janji itu benar-benar terbukti. Mereka penuh kuasa dan mereka menjadi saksi Tuhan di tempat, di perkataan yang Yesus sampaikan di Yerusalem sampai ke ujung dunia. Betul, murid-murid meninggal di mana? Thomas di India, Petrus di Roma, dan banyak-banyak tempat mereka meninggal di sana dalam misi pekabaran Injil. Janji firman Tuhan ia dan amin. Yang percaya kepada Dia, yang lakukan firman Allah, Dia akan bawa untuk menggenapi setiap janji-janjinya atas hidup Bapak Ibu Saudara. Tuhan kita dasar. Jadi pertanyaan Bapak Ibu Saudara, apakah sampai di situ saja Tuhan berjanji dan janji itu digenapi dan sudah digenapi? Perhatikan, ternyata tidak sampai di situ. Saya akan bahas ini tidak terlalu lama Bapak Ibu Saudara. Apa dampak besar dari pencurahan Roh Kudus? Kalau sekedar yang tadi saya katakan, mungkin saudara sudah sering dengar juga. Mungkin saudara katakan saya sudah sering dengar di YouTube Bapak Gembala. Mungkin ini juga yang saya akan sampaikan saudara pernah dengar. Tapi dengar baik, percuma dengar kalau kita tidak melakukan firman Allah. Amin. Banyak orang suka dengar firman, tapi mau lakukan firman. Suka sekali. Om, saya suka dengar firman. Di mana? Di YouTube. Om, sekarang saya gak usah. Dulu belum musim YouTube Bapak Ibu Saudara ya. Dulu belum musim YouTube, masih musim televisi. Dan seorang jemaat katakan, Om, lebih asik di rumah Om, bisa nonton Gilbert khotbah. Tidak usah ini pusing-pusing di datang ke gereja capek-capek, pengeluaran dan lain sebagainya. Bisa sambil ngopi Om. Ini pernah ada yang disampaikan dulu waktu saya bekerja. Saya nggak tahu dia guyon atau sekedar ngomong. Tapi intinya ini pernah ada. Saya tidak tahu nanti saudara sekedar dengar atau pulang jadi pelaku firman. Tapi saya rindu kalau memang saudara buka hati dan izinkan Roh Kudus. Kita bukan hanya menjadi pendengar, pulang kita menjadi pelaku firman Allah. Amin. Pribadi yang lakukan firman. Apa yang terjadi ketika Roh Kudus dicurahkan? Kita akan perhatikan bagaimana perubahan cara hidup orang percaya benar-benar beda. Coba kita perhatikan dalam Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Bapak Ibu Saudara perhatikan, peristiwa Pentakosta tidak sampai kepada kuasa Roh Kudus dicurahkan dan mereka menjadi saksi Tuhan, tetapi
ini sampai kepada gaya hidup jemaat. Jemaat yang dipenuhi oleh kuasa dari tempat yang maha tinggi, gaya hidupnya berubah. Saya percaya kalau hari ini kita juga membuka hati dan kita penuh, gaya hidup kita juga sama-sama akan berubah. Amin. Contoh ya Bapak Ibu, contoh. Kalau 2-10 hari kita bisa rajin datang Bapak Ibu. Minimal kalau ibadah kemisan rame-rame bisa datang. Amin. Nah, ramenya kecil. Sebelah paling kiri. Amin. Yang senyum-senyum itu yang sering datang Bapak Ibu. Kalau yang gak senyum itu gak pernah datang Bapak Ibu. Jadi saya mau lihat yang senyum pasti datang Bapak Ibu. Kita akan perhatikan apa yang terjadi. Kisah 2 ayat 41-47. Saudara, kita akan perhatikan ayat ini. 2, 3 kita baca sama-sama. 2, 3. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dan mereka berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul mengadakan banyak mujizat dan tanda-tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Haleluya. Bapak Ibu perhatikan, yang terjadi bukan hanya kuasa itu dicurahkan dan murid-murid jadi saksi, tetapi dampaknya sampai kepada jemaat mula-mula. Mereka yang mengenal tentang Tuhan lewat khotbah Petrus. Alkitab katakan Petrus berkhotbah 3.000 orang bertobat, dan mereka adalah jemaat mula-mula pada saat itu. Gaya hidup mereka yang pertama, saya rindu ini juga menjadi gaya hidup kita. Yang pertama, Kisah 2 ayat 42a. Bacanya keras. 1, 2, 3. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan. Mereka bertekun dalam pengajaran. Yang pertama adalah mereka suka akan kebenaran. Dampak jemaat mula-mula yang dipenuhi oleh kuasa Tuhan adalah suka akan firman Allah, suka menikmati firman Allah. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan persekutuan. Saudara perhatikan ini, mereka ketika menikmati karya Tuhan lewat khotbah Petrus, yang terjadi adalah cinta mereka tumbuh akan pengajaran. Saudara, kalau kita cinta akan pengajaran dengan baik, sedikit dipastikan, paling tidak ini titik awal, langkah awal, saudara sedang mengalami satu lawatan karya Allah Roh Kudus dalam diri saudara. Perhatikan bahagian ini. Mereka bertekun, mereka suka baca Alkitab. Saudara, ini sangat penting. Alkitab katakan begini, karena iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Bagaimana kita bisa timbul iman kalau yang kita lihat setiap hari adalah berita kriminal atau berita tentang kekhawatiran, berita. Minta tolong ini biar bisa fokus. Oke, itu iklan lewat Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana kita bisa timbul iman kalau yang kita
kita muncul. Saudaraku yang kekasih, kalau kita suka baca firman, kalau kita cinta akan firman, maka kita akan mengetahui tentang isi hati Allah dalam hidup kita. Ini cara hidup mula-mula. Yang kedua, cepat saja, cara hidupnya adalah suka berdoa. Yang pertama, cara hidup jemaat suka baca firman. Yang kedua, suka berdoa. Ayat 42b, firman Tuhan katakan begini, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Mereka suka memecahkan roti dan berdoa. Bapak Ibu Saudara, ini sangat-sangat penting bagi kita. Doa adalah komunikasi. Kemarin saya sempat sampaikan ini, Bapak Ibu Saudara. Coba Saudara buka Kisah 16 ayatnya yang ke-25. Saudara, kenapa doa sangat penting? Doa itu satu-satunya fasilitas yang diberikan Tuhan untuk kita membangun komunikasi dengan Tuhan, untuk kita menikmati jawaban doa kita. Kisah Rasul pasal 16 ayatnya yang ke-25. Baca sama-sama dengan hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman mendengarkan mereka. Saya tidak perlu membaca sampai selesai ceritanya. Tembok penjara belenggu, pasungan mereka terlepas. Doa itu kelihatannya sederhana, tapi dengar baik. Doa itu salah satu-satunya sarana untuk kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Hari ini handphone bukan menjadi satu-satunya sarana untuk kita bisa berkomunikasi dengan orang lain, Bapak Ibu Saudara. Ada hal lain yang bisa membuat kita berkomunikasi. Kita bisa pakai laptop dan kita bisa berkomunikasi, nggak perlu juga pakai handphone, Bapak Ibu. Tapi tentang Tuhan, komunikasi ini, Bapak Ibu, cuma lewat doa, nggak bisa lewat yang lain. Yang ketiga, cara hidup mula-mula. Saya cepat saja, tinggal 2 bagian yang kita tutup bagian. Mereka selalu bergembira, tulus hati, dan senang memuji Tuhan. Jadi cirinya, Bapak Ibu, kalau orang dipenuhi oleh kuasa ini, suka memuji Tuhan. Mulutnya ini suka memuji Tuhan. Saya tidak tahu seberapa banyak kita yang setiap pagi masih suka berdoa. Malam sebelum tidur masih mau menyembah Tuhan. Saya tidak tahu seberapa banyak. Tapi ciri orang yang dipenuhi oleh kuasa dari tempat yang maha tinggi, pagi, minimal pagi dan malam, suka menyembah Tuhan. Amin. Ketika kita sudah tidak mau lagi menyembah, hati-hati, coba periksa. Mungkin kita sedang bukan saja menjauh, sangat jauh daripada Tuhan. Karena ciri orang, ciri jemaat yang dipenuhi oleh kuasa dari tempat yang maha tinggi adalah mereka suka memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Sudah bisa baca di dalam Kisah 2 ayat 46, 47. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dengan gembira dan tulus hati. Dan saudara perhatikan, dampaknya apa? Alkitab katakan, coba saudara perhatikan ayatnya yang ke 47. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bapak Ibu, kalau kita suka menyembah Tuhan, kita keluar, gak usah kita buat kita disukai oleh manusia. Orang yang bisa pribadi, yang bisa buat dirinya disukai Tuhan, Tuhan akan buat dia disukai oleh banyak orang. Dengar baik ya. Ketika kita bisa membuat Tuhan suka dengan kita memuji Tuhan dan Tuhan suka dengan kita, Tuhan cinta dengan kita, Tuhan yang akan membuat orang lain suka dengan kita. Samuel disukai Tuhan dan disukai manusia.
Banyak orang kenapa gak disukai oleh manusia? Karena kadang-kadang mungkin dia gak membuat dirinya dicintai oleh Tuhan. Orang kalau bisa buat dirinya dicintai oleh Tuhan, dengar baik ini, Tuhan yang akan membuat dirinya dicintai oleh banyak orang. Dan Alkitab katakan benar. Alkitab katakan jelas sekali, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dampaknya apa? Banyak jiwa yang datang, bertambah-tambah jumlah mereka dari 10, 20, 30, dan semakin banyak mereka bawa datang kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa bawa jiwa? Kita nggak pernah menyembah Tuhan, muka kita nggak pernah bersuka cita, keluar mulut kita karena nggak biasa memuji Tuhan. Mulut kita kebiasaan, contohnya maaf ya, di sini nggak ada, di tempat lain yang banyak Bapak Ibu. Mulut kita kebiasaan miso-miso Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita bisa bawa jiwa? Orang lewat, harusnya kita halo brother, kita panggil, hey kambing. Coba saudara ganti kata kambing dengan kata brother. Di sini nggak ada, ini saya cuma contoh saja Bapak Ibu. Ini yang terjadi. Lanjut Bapak Ibu Saudara. Dalam bahagian yang terakhir video, apa yang terjadi? Coba kita perhatikan hal yang luar biasa. Bahagian terakhir Bapak Ibu Saudara. Bagian yang keempat, ini masih keempat. Selalu bergembira. Yang keempat, cara hidupnya. Pasal 2 ayat 45. Saya akan baca 1, 2, 3. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Bapak Ibu, orang yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus mampu dan akan diberikan kemampuan untuk ada kerelaan dalam menolong orang lain. Saya tidak tahu seberapa banyak yang setiap lihat orang susah tutup mata Bapak Ibu. Saya tidak tahu seberapa banyak orang yang kalau lewat lihat orang menderita lalu tutup mata. Itu bukan urusan saya, itu urusan orang lain. Saya paling tidak tega kalau melihat ada orang tua yang sudah duduk di pinggir emperan toko Bapak Ibu. Ada orang katakan ini modus dan lain sebagainya. Coba kita kesampingkan modus. Saya rasa 2.000, 3.000, 5.000 kita tidaklah berarti kalau kita berikan. Peduli amat mau modus atau tidak. Yang kita peduli, kita harus jadi berkat. Amin. Haleluya. Alkitab katakan banyak orang tidak peduli. Dan saya mengatakan ini, orang yang penuh ciri hidupnya, cara hidupnya ini harus berubah. Kita akan diberikan kemampuan untuk memberi dengan kerelaan hati. Orang-orang di sekeliling kita, jangan sampai kita cuek Bapak Ibu Saudara. Ada wadah badan misi dengan baik. Lebih baik saudara setiap bulan, kalau kebiasaan makan bakso berapa? Makan bakso 20.000 lah ya, satu. Taruhlah jajan saudara satu hari 20.000. Angkatlah setiap hari 2.000 saja. Setiap hari sudah tanggung 2.000. Satu hari ya, 2.000. Satu bulan berapa Bapak Ibu? Lalu saudara serahkan kepada bendahara badan misi. Saudara bayangkan kalau semua kita lakukan hal ini, badan misi kita bukan hanya jadi berkat bagi gereja ini, tapi jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Saudara mau? Amin Om. Berat. Kalau cuma 2.000 boleh Om. Tapi kalau 2.000 kumpul sebulan, itu bakso sakuluhan itu. Saudara jangan. Kita berpikir demikian kita akan berdosa di hadapan Tuhan. Kita harus peduli. Orang-orang itu jual harta mereka, jual tanah mereka, kumpul untuk berbagi dengan orang lain. Kita nggak minta banyak, minimal setiap bulan. Gak usah lakukan seperti yang saya katakan, setiap hari kumpul 2.000 dan satu bulan kebanyakan Bapak Ibu. Minimal adalah setiap bulan saudara berikan kepada badan misi. Jangan sampai ada yang gak berikan kepada badan misi. Saya katakan ini
bukan untuk berikan kepada saya. Kalau saya katakan setiap bulan wajib berikan kepada saya, dosa saya Bapak Ibu Saudara. Setiap bulan wajib berikan kepada badan misi. Coba kalian kiri. Setiap bulan wajib berikan kepada badan misi. 5.000 aja. Satu orang 5.000 setiap bulan. Angel apa angel? Contoh. Ini bukan kepada yang lain. Ini saya todong langsung karena firman Tuhan katakan mereka yang penuh jemaat pula-pula, mereka menjual harta mereka dan mereka berbagi dengan orang lain. Saudara bayangkan kekuatan keuangan badan misi kalau kuat, kita akan berdampak besar Bapak Ibu. Amin. Gereja ini bagaimana jadi saksi kalau kita dibatasi dengan segala sesuatu termasuk finansial. Tetapi ketika kita mau bersatu, saya katakan ini karena saya berusaha juga untuk melakukan untuk badan misi. Dan saya mengajak kita sama-sama kita lakukan untuk badan misi. Badan misi dari kita, untuk bangsa-bangsa. Amin. Untuk banyak orang dan Tuhan dipermuliakan. Orang yang penuh dengan Roh Kudus juga akan peduli kepada pekerjaan Tuhan. Bukan kepada pendetanya. Pekerjaan Tuhan itu luas sekali. Ini penting. Yang terakhir, ketika dipenuhi oleh kuasa dari tempat yang maha tinggi, mereka disukai semua orang. Dan tiap hari, tadi sudah sempat saya bahas poin yang ketiga, ada jiwa-jiwa yang bertobat. Saudara, bagi saya ini sangat spesial, di mana Alkitab katakan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari ada bilangan orang-orang yang terselamatkan yang dibawa datang kepada Tuhan. Bapak Ibu dengar ini, kalau kita hidup saya, hidup saudara disukai orang akan datang. Tapi kalau kita nggak disukai orang, pas mau ke gereja, ada itu ya masih mau. Ayo ke gereja, nggak mau. Nanti ketemu sama ibu itu ini cerewet, nggak mau aku. Saudara jangan buat diri kita nggak disukai orang. Kalau jemaat saya kita buat diri kita nggak disukai orang, nggak ada yang mau datang di sini. Haleluya. Bangku ini dari tahun Adam dan Hawa sampai nanti tahun kedatangan Tuhan akan terus kosong Bapak Ibu. Tapi kalau kita buat diri kita disukai orang, kita buat diri kita dicintai oleh tetangga, bukan istri tetangga cinta kita Bapak Ibu ya. Kita buat diri kita disukai orang, kita lakukan apa sama orang, katakan ini luar biasa ya. Ini orang ini saya senang. Saya ini dulu susah tapi dia suka berbagi dengan saya. Saya mau ikut dia. Ibadah jam berapa? Ininya bagaimana? Orang akan datang. Kenapa? Kita membuat diri kita disukai orang. Tapi kalau kita jutek Bapak Ibu ya, pagi kita jualan. Ini harga berapa? Di bau saja. Ini contoh Bapak Ibu. Di bau saja ribet. Contohnya beli sayur aja ribet. Mas, potong rambut ini contohnya ke Mas Ari. Kamu cuma potong rambut, sini tak potong cepat-cepat. Gak nyaman dengan orang. Membuat diri kita gak disukai. Contohnya Pak Yohanes lagi kelas musik, Pak minta tolong, enak. Lalu ayo ke gereja, mau bertemu kamu nanti. Gak beda Bapak Ibu. Saya harap hari ini kita suka memuji Tuhan, supaya Tuhan suka dengan kita dan Tuhan buat kita disukai oleh banyak orang. Amin. Dan kalau banyak orang menyukai kita, banyak orang akan datang kepada Tuhan dan Tuhan dipermuliakan. Mari ambil pemain musik, silakan ambil posisi di depan dan kita akan masuk ke dalam ujian penyembahan atau menikmati tubuh dan darah Tuhan. Bagaimana kira-kira dengan hidup kita Bapak Ibu Saudara? Setelah kita dengar firman, seberapa banyak yang mau respon?
jadi jemaat yang benar-benar hidup dalam kebenaran Tuhan. Apa yang Tuhan kerjakan kepada murid-murid dan jemaat mula-mula, mereka melakukan banyak cara hidup jemaat mula-mula luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dan akhirnya ada bilangan jiwa-jiwa, dan sampai hari ini kita dapat menikmati karya keselamatan Tuhan. Gereja Tuhan berdiri di berbagai tempat-tempat yang sulit di China, di Cina sana. Sekarang gereja bertumbuh dengan luar biasa hebat. Di India, di Afrika, salah satu gereja terbesar di dunia ada di Afrika. Di Indonesia, gereja Pantekosta bertumbuh dengan luar biasa hebat, Bapak Ibu. Ini bukan hal yang tiba-tiba, Bapak Ibu, tetapi dengan baik. Ketika umat Tuhan mempraktekkan apa yang Tuhan sampaikan, mereka mempraktekkan, bukan hanya dengar tapi mempraktekkan. Mereka suka baca firman Tuhan. Mereka suka kumpul bersama-sama untuk memecahkan roti. Mereka suka bersama-sama memuji, mempermuliakan Tuhan. Mereka suka memberi. Mereka suka berkorban, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Badan misi contohnya di tempat ini, atau berbagi dengan orang-orang yang ada di sekeliling. Dan kita buat diri kita disukai oleh orang. Kita akan lihat bagaimana pekerjaan Allah yang besar terjadi. Tuhan bawa banyak jiwa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Pemain musik. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Buka hatimu Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Pastikan pulang dari tempat ini. Saya bukan saya yang datang ke tempat ini. Saya pulang dengan hidup yang berubah, hidup yang diubahkan, hidup yang jadi berkat, hidup yang mempermuliakan Tuhan, hidup yang menyenangkan Tuhan. Haleluya. 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 1-2 menit kita sembah Tuhan. Saya harap
jemaat kita jadi saksi Tuhan. Semua jemaat kita jadi kesaksian yang hidup. Kita memberikan dampak besar bagi pekerjaan Tuhan. Kita bawa banyak jiwa ke tempat ini. Kita bawa banyak jiwa untuk diperkenalkan kepada Kristus. Gaya kita berubah, cara kita berubah, cara kita melihat berkat. Mari kita bantu berdiri sama-sama, Bapak Ibu Saudara. Cara kita melihat berkat bukan hanya ini saya mau pakai buat nikmati apa, tetapi kira-kira saya mau kasih buat badan misi, saya mau kasih buat pekerjaan Tuhan, saya mau memberkati orang lain. Saya mau jadi saksi Tuhan. Dan yang jadi saksi harus suka melakukan sesuatu yang baik. Gak mungkin kita gak melakukan hal yang baik lalu kita jadi saksi, gak mungkin. Hanya orang yang suka melakukan hal-hal baik, orang itu yang jadi saksi. Tuhan tidak peduli saudara mau berbahasa roh atau apapun, Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau tanganmu tutup, hidupmu hanya untuk dirimu. Hidupmu tidak peduli dengan orang, Tuhan tidak peduli dengan embel-embel. Dipenuhi oleh kuasa di tempat yang maha tinggi, cirinya harus jadi saksi. Dan ciri orang yang jadi saksi, kalau saudara terlalu panjang dari penjelasan dua hal saja buat saudara yang disukai orang. Kita menjadi kesaksian. Kita suka memberkati orang, itu jadi kesaksian. Tuhan dipermuliakan. Yesus hadir, dia memberi dirinya, Bapak Ibu Saudara. Dia menjadi saksi buat banyak orang bahwa dia mengasihi kita bukan dengan mengorbankan orang lain. Dia mengasihi jemaat dunia bukan dengan mengorbankan Mikael, bukan dengan mengorbankan siapapun. Yesus menjadi saksi dengan mengorbankan dirinya sendiri, menjadi korban di Golgota, supaya semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih itu memberi. Mau menjadi saksi Tuhan, kita harus memberi hidup, memberi contoh bagi temannya, menjadikan diri kita disukai orang. Dan kita katakan supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di surga. Bagaimana Bapa kita dipermuliakan kalau orang bukan melihat perbuatanmu yang baik, yang mereka lihat perbuatan yang salah, perbuatan yang menyakiti hati Tuhan.
membebaskan hidup yang terberkati. Terima kasih buat pengorbanan, terima kasih buat pemberian yang mahal, terima kasih buat segala hal yang baik dan tidak dapat kami balas, karena yang Engkau beri adalah dirimu sendiri. Bahkan setelah Engkau memberi dirimu, Engkau memberikan pribadimu untuk menyertai kami sampai kepada kesudahan zaman. Dan ini adalah kebahagiaan kami sebagai orang percaya. Saudara kami menikmati karya Tuhan yang pernah terjadi di kayu salib. Berkati Bapa di surga jemaat, kuduskan kami supaya kami layak menikmati tubuh dan darah. Waktu tubuh dan darah menyatu, bukan jadi kutuk bagi tubuh kami, tetapi jadi berkat dalam nama Yesus. Tubuh yang sakit disembuhkan Tuhan, tubuh yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Terima kasih Tuhan. Kami hamba-hamba-Mu yang dipanggil dalam pelayanan, kami siap melayani pekerjaan Tuhan yang kudus dalam nama Yesus Tuhan. Terlalu besar kasih. Kasih
daripada ujung jari kita yang berdosa. Angkat tinggi-tinggi. Ini karya ajaib dari Tuhan. Ini pemberian terbaik dari Tuhan. Ini hidup Tuhan yang diberikan untuk kehidupan manusia. Manusia yang harusnya mati akibat dosa, hidup kembali oleh hidup yang diberikan oleh Tuhan. Dengar berita firman Tuhan dan kita akan menikmati tubuh Tuhan yang luar biasa. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Dengan ucapan syukur, dengan iman, makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur, mulut kita pakai berterima kasih kepada Tuhan. Ini adalah pemberian terbaik. Kita terima ini dengan ucapan syukur yang mempermuliakan nama Tuhan. Kita sering menyanyikan lagu ajarku Tuhan berterima kasih. Ini waktunya kita berterima kasih karena tubuh ini, tubuh yang terpecah-pecah ini memberikan kemenangan bagi tubuh kita yang berdosa. Saat kita akan menikmati darah Tuhan, ini darah perjanjian, di mana ada meterai darah Tuhan, di situ ada keselamatan. Di mana ada meterai darah di palang pintu umat Tuhan di tanah Mesir, semua palang pintu orang Israel tidak dimasuki oleh kematian. Dengar baik, ketika ada tanda darah, maut tidak akan menghampiri, karena tanda darah adalah meterai perjanjian Tuhan. Saya akan baca firman Tuhan bagi kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kita makan roti tubuh Tuhan dan minum cawan darah Tuhan, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kamu akan jadi saksi Tuhan sampai Tuhan datang. Dengan iman, dengan ucapan syukur, minum darah perjanjian Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Berikan kemuliaan dan mulut saudara dengan tangan saudara kepada Tuhan. Dia sangat baik. Dia luar biasa baik. Berikan sorak-sorai kepada Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya.
Tuhan. Kami rindu menyenangkan hati Tuhan. Kami rindu memuliakan nama Tuhan. Kami rindu membawa jiwa-jiwa di hadapan Tuhan. Bahkan kami rindu Tuhan dengan kuasa Roh Kudus yang ada pada kami. Kami boleh menjadi saksi dimanapun kami berada Tuhan. Kami berserah kepadamu Tuhan. Kami percaya hari ini kami menikmati berkat yang luar biasa. Firman Tuhan menguatkan kami, menolong kami, menuntun kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi Bapak Gembala kami yang sudah Tuhan pakai secara luar biasa untuk menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau memakai beliau, apa yang jadi tanggung jawab, apa yang sudah dipercayakan kepada beliau. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada beliau untuk melakukan yang terbaik dan nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya Tuhan Kau juga akan membuka pelayanan yang baru Tuhan. Tuhan akan membawa dari Sabang sampai Merauke untuk melihat bahwa Tuhan berkarya secara luar biasa. Bahkan di dalam negeri, di luar negeri pun Tuhan kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan akan membuka peluang, Tuhan akan membuka koneksi. Kami tahu kami tidak punya koneksi Tuhan, tapi satu hal kami percaya Tuhan adalah Allah yang membuat segala koneksi, membuka pintu yang tertutup, dan kami juga percaya Tuhan. Kerinduan kami melihat Bapak Gembala kami Tuhan untuk berkarya di luar negeri juga Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami percaya setiap jemaat di tempat ini diberkati. Kami akan pulang dengan hati yang luar biasa karena kami punya Allah yang luar biasa. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya.